Manchester United ngotot kejar Carlos Baleba, sampai-sampai ubah strategi demi Benjamin Šeško. Di sisi lain, Bruno Fernandes malah kirim pesan ancaman buat De Gea. Tapi sebelum kita bahas semua itu, jangan lupa klik like dan subscribe dulu ya. Manchester United kembali menjadi sorotan dalam bursa transfer musim panas ini. Setelah hampir merampungkan kesepakatan dengan striker muda berbakat Benjamin Šeško, kini fokus tim asuhan Ruben Amorim beralih ke sektor gelandang. Satu nama yang masuk radar mereka adalah Carlos Baleba, gelandang muda milik Brighton dan Hove Albion. Namun, menurut laporan terbaru dari jurnalis kenamaan Fabrizio Romano, ambisi Setan Merah untuk mengamankan jasa Baleba dipastikan tidak akan berjalan mulus. Setidaknya ada dua kendala besar yang diyakini akan menghambat proses negosiasi antara kedua klub. Kendala pertama datang dari sikap Brighton yang enggan melepas sang pemain. Klub berjuluk The Seagulls itu menilai Carlos Baleba sebagai aset penting dalam proyek jangka panjang mereka. Kepergiannya dinilai beresiko mengganggu stabilitas di lini tengah yang tengah mereka bangun. Komitmen Brighton untuk mempertahankan pemain berusia 21 tahun itu diyakini sangat kuat. Mereka tak memiliki urgensi untuk menjual, terlebih mengingat kontribusi Baleba yang semakin menonjol dalam skuad utama. Selain masalah niat dari pihak Brighton, kendala kedua datang dari aspek finansial. Carlos Baleba masih terikat kontrak jangka panjang hingga tahun 2028. Dengan demikian, Brighton merasa memiliki posisi tawar yang sangat kuat dan hanya akan melepas sang pemain dengan harga yang sangat tinggi. Sementara itu, anggaran transfer Manchester United dilaporkan mulai menipis usai serangkaian belanja besar dalam beberapa musim terakhir. Memenuhi tuntutan harga dari Brighton bisa menjadi tantangan tersendiri bagi manajemen MU. Sebagai respon atas kondisi tersebut, muncul opsi agar Manchester United melepas beberapa pemainnya terlebih dahulu untuk membuka ruang finansial. Nama-nama seperti Anthony, Jadon Sancho, hingga Alejandro Garnacho dikabarkan masuk dalam daftar jual potensial demi mendanai transfer Baleba. Langkah ini tentu bukan keputusan mudah, mengingat sebagian dari mereka merupakan investasi besar dalam beberapa musim terakhir. Namun, jika Baleba benar-benar menjadi target utama Amorim, keputusan sulit bisa saja diambil. Perburuan Carlos Baleba menjadi ujian tersendiri bagi manajemen Manchester United. Dengan hambatan dari sisi teknis dan finansial, akankah Setan Merah mampu membujuk Brighton dan mengamankan salah satu gelandang muda paling menjanjikan di Premier League? Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Manchester United tampaknya tak ingin lagi kehilangan momentum dalam perburuan Benjamin Šeško. Setelah mencapai kesepakatan personal dengan sang striker, kini Setan Merah mulai menyesuaikan strategi mereka demi mempercepat proses negosiasi dengan RB Leipzig. Nama Šeško memang menjadi sorotan dalam rencana besar Ruben Amorim. Manajer anyar United tersebut memproyeksikan pemain berusia 22 tahun itu sebagai juru gedor utama untuk musim 2025-2026. Dan sejauh ini, keinginan itu tak main-main. United sudah melangkah cukup jauh. Menurut laporan dari jurnalis terpercaya Fabrizio Romano, MU telah mencapai kesepakatan personal dengan Šeško. Sang pemain menyambut positif ketertarikan dari klub Premier League tersebut dan telah menyatakan komitmennya untuk bergabung. Bahkan diketahui bahwa Šeško menolak sejumlah tawaran dari klub lain, termasuk proposal menggiurkan dari Newcastle United demi mewujudkan impiannya mengenakan seragam merah kebanggaan Old Trafford. Meski hubungan dengan sang pemain telah disepakati, negosiasi dengan pihak klub pemilik RB Leipzig masih berjalan alot. MU sebelumnya mengajukan tawaran senilai 85 juta euro dengan rincian 75 juta euro dibayar di muka dan 10 juta euro sebagai tambahan berbasis performa, add-ons. Secara nilai total, tawaran tersebut sudah sesuai dengan harga yang diminta Leipzig. Namun pihak klub Jerman itu dikabarkan kurang puas dengan rincian struktur pembayaran, terutama porsi add-ons yang dianggap terlalu tinggi dan terlalu bergantung pada variabel performa. Menanggapi ketidakpuasan tersebut, Manchester United bergerak cepat. Mereka bersedia merevisi proposal mereka demi mempercepat proses kepindahan. Struktur baru yang diajukan menyebutkan peningkatan pembayaran di muka menjadi 80 juta euro, sementara nilai add-ons dikurangi menjadi hanya 5 juta euro. Strategi ini diharapkan bisa menjadi titik temu antara kedua klub dan membuka jalan bagi proses administrasi final. United dikabarkan ingin menyelesaikan transfer ini secepat mungkin, agar Šeško bisa bergabung dengan skuad utama sebelum pramusim berakhir. Kehadirannya dinilai penting dalam skema taktik Amorim yang membutuhkan sosok striker muda, kuat dan klinis di depan gawang. Jika kesepakatan dengan Leipzig bisa segera tercapai, Benjamin Šeško akan menjadi bagian penting dari proyek baru Manchester United. Seorang striker muda yang punya visi besar dan klub yang haus akan kebangkitan. Akankah ini menjadi awal dari era baru di Old Trafford? Kita tunggu pengumuman resminya. Old Trafford bersiap menyambut laga uji coba penuh nostalgia. Manchester United akan menghadapi Fiorentina akhir pekan ini dalam pertandingan pramusim bertajuk Snapdragon Cup. Namun yang membuat laga ini semakin menarik bukan hanya karena nama besar kedua tim, melainkan karena kehadiran satu sosok istimewa, David De Gea.
Mantan penjaga gawang utama Setan Merah itu akan kembali ke rumah, kali ini sebagai lawan. Ia kini membela Fiorentina dan akan berdiri di bawah mistar gawang menghadapi mantan rekan-rekannya. Salah satunya tentu saja adalah sang kapten Bruno Fernandes. Dalam video yang diunggah melalui media sosial resmi klub, Bruno Fernandes menunjukkan antusiasme menyambut laga ini. Ia secara khusus menyapa De Gea, sahabat yang pernah bersamanya membela panji Manchester United selama beberapa musim. David, temanku, aku tak sabar bertemu denganmu di Snapdragon Cup nanti. Kuharap kau menikmati kepulanganmu ke Old Trafford, kembali ke rumah, dan bertemu para fans yang merindukanmu. Namun sapaan hangat itu tak datang tanpa sedikit bumbu persaingan. Fernandes juga menyelipkan Cywar yang bersahabat. Dengan senyum khasnya, Fernandes melanjutkan, "Di sisi lain kuharap aku bisa mencetak gol ke gawangmu dalam pertandingan itu, lalu kita bisa menikmati waktu bersama. Sampai jumpa nanti kawan." Sebuah pesan yang ringan namun menyiratkan semangat kompetitif tinggi sang kapten. Persahabatan tetap terjaga, tetapi di atas rumput Old Trafford mereka akan kembali bertarung. Kali ini dengan seragam berbeda, namun tetap dengan semangat yang sama, bermain demi kebanggaan. Manchester United sendiri sedang dalam performa impresif sepanjang pramusim. Mereka belum merasakan kekalahan dan ingin menjaga momentum positif itu menjelang bergulirnya musim kompetisi 2025/2026. Laga kontra Fiorentina menjadi ujian terakhir sebelum memasuki laga-laga resmi. Ruben Amorim ingin timnya tampil tajam dan konsisten, dan duel kontra tim kuat asal Italia ini menjadi kesempatan untuk mengukur kesiapan terakhir. Pertemuan Bruno Fernandes dan David De Gea tak hanya menjadi cerita tentang dua sahabat yang saling menghormati. Ini adalah momen di mana profesionalisme dan rasa kekeluargaan bertemu di satu titik. Di atas rumput Old Trafford, mereka akan kembali bertarung. Kali ini dengan seragam berbeda, namun tetap dengan semangat yang sama, bermain demi kebanggaan.